Perkenalkan, nama saya Yoga Christian dengan NIM 24101231 kelas PKK 1 semester 1. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Langsung ke pembahasan. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan atau perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Konflik ini dapat terjadi akibat ketidaksesuaian harapan dan kenyataan yang ada di masyarakat. Penyebab konflik sosial. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik sosial antara lain perbedaan kepentingan, misalnya persaingan ekonomi, politik, atau sosial. Perbedaan nilai dan norma, misalnya perbedaan ideologi, agama, atau budaya. Ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam berbagai sumber daya atau kekuasaan. Perubahan sosial yang cepat. Modernisasi dan globalisasi dapat menyebabkan pergeseran nilai yang memicu konflik. Kesalahpahaman, komunikasi yang buruk dapat memperbesar konflik. Jenis-jenis konflik sosial. Konflik sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, konflik antar individu, pertentangan antara dua orang. Yang kedua, konflik antar kelompok, pertentangan antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik antar suku atau budaya, pertentangan akibat perbedaan budaya, tradisi, atau kebiasaan. Yang keempat, konflik antar agama, terjadi karena perbedaan keyakinan atau interpretasi agama. Yang kelima, konflik kelas sosial, disebabkan oleh perbedaan status ekonomi atau sosial. Dan dampak konflik sosial. Konflik sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif, yaitu dampak positif, mendorong perubahan sosial, meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan, memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu. Dan dampak negatif, menimbulkan kekerasan fisik dan psikologis, merusak hubungan sosial, dan menghambat pembangunan. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses menyatukan perbedaan yang ada dalam masyarakat sehingga terjadi atau tercipta keharmonisan dan kesatuan. Integrasi terjadi ketika individu atau kelompok saling menerima dan bekerja sama meskipun ada perbedaan. Syarat terwujudnya integrasi sosial. Anggota masyarakat memiliki kesepakatan bersama terhadap nilai dan norma. Nilai norma sosial secara konsisten dan ditaati oleh masyarakat. Toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif berdasarkan kesepakatan terhadap norma dan aturan. Integrasi fungsional berdasarkan fungsi masing-masing individu atau kelompok dalam masyarakat. Integrasi koersif dibentuk melalui paksaan, misalnya oleh negara atau institusi. Proses integrasi sosial. Akulturasi, pertemuan dua budaya yang menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Asimilasi, penyatuan budaya yang menghilangkan identitas budaya aslinya. Kerjasama, upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Faktor penghambat integrasi sosial. Ketidakadilan dalam masyarakat, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan, polarisasi sosial. Pembelahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Upaya untuk mewujudkan integrasi sosial, meningkatkan toleransi antar individu dan kelompok, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, memperkuat dialog antar budaya dan antar agama, menciptakan hukum yang adil dan tegas. Kesimpulan, konflik sosial dan integrasi sosial adalah dua sisi yang saling terkait dalam dinamika masyarakat.
Konflik sosial dapat menjadi tantangan, tetapi melalui integrasi sosial yang baik, masyarakat dapat menciptakan harmoni dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-13 ini. Terima kasih.